أهلا وسهلا. نرجو من حسن اهتمامكم على هذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. Insyaallah kita akan membahas mengenai tentang pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hufizal Qur'anu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitariqataini mutakamilataini. Jadi Al-Quran itu dijaga pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan dua cara yang mana cara ini itu saling melengkapi. Bitariqataini mutakamilataini. Baik. Cara yang pertama di sini disebutkan, metode yang pertama adalah fis sudur, yaitu di dalam dada, atau maknanya dengan apa? Dengan hafalan. Fis sudur, sebagaimana di sini disebutkan hifdhuhus sahabah an dhahril qalb. Para sahabat itu menjaga Al-Quran itu an dhahril qalb, dengan disimpan di dada, atau maksudnya adalah dengan metode hafalan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuraji'uhu ma'a Jibril kulla Ramadan. Dan juga apa? Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sering memurajaah hafalannya bersama apa? Bersama malaikat Jibril di setiap bulan Ramadan. Ini adalah Ada info buat kamu yang ingin serius belajar ilmu syariah, fikih, hadis, tauhid, dan lainnya. AOS Academy buka kelas persiapan syariah, 100% online, cocok untuk pemula meski belum punya dasar sekalipun. Sudah 14 kali menggelar tryout syariah dan terbukti berpengalaman. Pendaftarannya gratis, tapi hanya 15 kursi. Daftar sekarang di AOS Academy atau hubungi 0851 1750 5508. cara yang pertama, yaitu dengan metode hafalan, Cara yang kedua di sini disebutkan apa? Fil maktubat, dalam bentuk apa? Dalam bentuk tulisan. Sebagaimana di sini disebutkan, amara kutabul wahyi bi kitabatihi fawran nuzulahu 'ala riqa'i wal likhafi wal asbi wal aktaf. Di sini disebutkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan para penulis wahyu untuk apa? Bikitabatihi fauran, untuk menulis setiap ayat yang turun. Di sini disebutkan ditulisnya itu dengan berbagai media sederhana. Yang pertama adalah di sini dengan ala riqa. Apa itu riqa? Ditulis dengan kulit atau kertas. Yang kedua di sini apa? Yang kedua di sini adalah apa? Wal likhaf, atau batu tipis. Dan selanjutnya apa? Wal usbu. Wal usbu ini apa? Artinya adalah pelepah kurma. Dan yang terakhir di sini disebutkan wal aktaf. Aktaf itu biasanya diartikan dengan tulang hewan. Ini adalah sarana media sederhana untuk menjaga Al-Quran, yaitu ditulis dengan media tersebut. Maka ini adalah metode yang kedua, yaitu apa? Dalam bentuk tulisan. Dan di sini disebutkan marahilul jam'i ats-tsalaats, yaitu 3 tahapan pengumpulan Al-Quran. Yang pertama disebutkan apa? Ahdun Nabi sallallahu alaihi wasallam kitabatu wal hifz, yaitu pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dihafal dan juga ditulis dan juga dihafal. Ini adalah pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum dikumpulkan dalam satu mushaf lengkap. Kemudian selanjutnya pada masa ahdu Abi Bakar. Pada masa Abi Bakar itu jam'un fil mushaf. Ini untuk pertama kalinya itu Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf. Karena apa? Di sini disebutkan karena adanya kebutuhan mendesak. Akan dijelaskan insya Allah nanti selanjutnya. Setelah zaman
Abi Bakar, selanjutnya adalah ahdu Uthman, yaitu pada masa Uthman bin Affan. Di sini disebutkan apa? Tauhidul masahif wa irsaluha ilal amsar. Pada masa Uthman, bacaan Al-Quran itu apa? Diseragamkan, atau mushaf itu juga resmi disalin dan dikirim ke berbagai wilayah-wilayah Islam. Tujuannya apa? Tujuannya salah satunya adalah untuk mencegah perbedaan bacaan yang bisa menimbulkan apa? Yang bisa menimbulkan perselisihan. Maka ini adalah bagian atau 3 tahapan metode pengumpulan Al-Quran pada masanya. Baik. Kita lanjut ke tadrib atau ke bagian latihan. Manil ladzi amara bi jam'il Qur'an fi mushafin wahid wa limadza? Artinya apa? Artinya adalah siapa yang memerintahkan pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf dan kenapa, atau dan berikan alasannya itu kenapa. Maka jawaban yang benar adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tentu yang memerintahkan pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan di sini disebutkan wa dzalika ba'da mawqi'atul yamamah allati istuhida fiha. Wa dzalika ba'da mawqi'ati al-yamamah. Dan ini terjadi apa? Setelah perang Yamamah. Karena apa? Karena dalam perang Yamamah ini banyak sahabat yang menghafal Al-Quran itu gugur. Maka ini adalah salah satu alasannya. Allati istushhida fiha adadun kabir min huffadil karim, min huffad Al-Quran, di mana banyak penghafal Al-Quran yang mati syahid dalam perang Yamamah tersebut. Dan dilanjutkan di sini apa? Khasyata diya'ihi. Karena apa? Karena khawatir itu Al-Quran itu akan hilang. Maka wa asyrafa ala dzalik Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dan yang memimpin pengumpulan Al-Quran pada zaman tersebut adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau adalah penulis wahyu, hafal Al-Quran, dan sangat dipercaya oleh para sahabat. Maka ini merupakan jawaban yang benar. Tayyib, barakallahu fikum. شكرا على حسن اهتمامكم.